Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita pada malam hari ini kita bersama-sama melakukan persekutuan doa. Dan sebelum kita memulai persekutuan doa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu jika pada malam hari ini Bapa kami dapat bertemu kembali, dan pada malam hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan sabda-Mu dan kembali untuk berdiskusi akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, supaya melalui sabda-Mu Bapa kami dapat berefleksi, kami dapat kembali untuk merenungkan diri kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang membimbing kami dan membukakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama-sama melakukan persekutuan doa untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 14, Muliakan Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-53 hingga ke-58. Matius 13 ayatnya yang ke-53 hingga ke-58, demikian sabda Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan dan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakan di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan don't judge a book from its cover. Apa maksudnya di situ? Dikatakan bahwa jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja. Dan seringkali sebagai manusia, kita menilai seseorang hanya dari penampilannya saja, hanya dari siapakah dia, di manakah dia berasal, apa kedudukannya. Jika lalu seorang itu tidak mempunyai kedudukan yang lebih, jika penampilannya tidak menarik, maka kita lalu merendahkan mereka. Kita merasa bahwa mereka biasa saja, mereka ada di bawah kita. Dan hal itulah yang terjadi pada Yesus ketika Yesus melakukan perjalanan ke Nazaret. Yesus melakukan perjalanan yang begitu jauh, dan setibanya ia di Nazaret, ia hendak mengajarkan kepada banyak orang di kampung halamannya. Ia hendak melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. Namun yang terjadi pada saat itu, Yesus
ditolak di kampung halamannya sendiri. Seorang nabi, seorang guru, bahkan seorang Mesias seperti Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri oleh orang-orang yang saat itu sangat mengenalnya, oleh orang-orang yang pada saat itu sangat tahu siapa Yesus, siapa orang tua Yesus, dari mana ia berasal. Tapi karena Yesus adalah anak seorang tukang kayu dan keluarganya ada di situ, keluarganya bukan seorang yang berada, keluarganya bukan berasal dari ahli-ahli Taurat, maka pada saat itu Yesus ditolak. Pada saat itu orang-orang yang ada di Nazaret berkumpul dan melihat Yesus, dan mereka mengerumuni Yesus. Ketika saat itu Yesus berkhotbah banyak hal. Tapi yang terjadi ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu, yaitu Yusuf dan Maria, yang terjadi adalah mereka menolak Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan sabda Tuhan, karena Yesus bukan dari kalangan pemuka agama. Mereka menganggap bahwa Yesus orang yang biasa saja. Siapa dia sehingga dia akan menyampaikan sabda Tuhan yang teramat suci, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan, sabda Tuhan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat 54, setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka terjumlah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Mereka meragukan Kristus pada saat itu. Bahkan mereka mengatakan dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu. Mereka meragukan Kristus bahwa Yesus pada saat itu bisa melakukan mukjizat. Dia bisa mengajar kepada banyak orang. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka ragu? Ada dua hal yang menjadi kemungkinan mengapa mereka ragu. Yang pertama adalah mereka melihat bahwa Yesus hanyalah seorang anak dari tukang kayu, yaitu Yusuf. Dan Maria adalah seorang ibu rumah tangga. Dan mungkin itulah yang membuat mereka ragu bahwa Yesus yang hanya anak seorang tukang kayu, dari mana mungkin dia belajar banyak tentang ilmu agama. Untuk belajar ilmu agama maka dia harus menjadi seorang pemuka agama. Dia harus disegani banyak orang sehingga ia bisa menjadi pemuka agama. Sedangkan Yesus, sedangkan ayahnya, orang tuanya bukanlah dari kalangan pemuka agama, bukanlah kalangan orang yang disegani pada saat itu di Nazaret. Dan yang kedua, kemungkinan kedua adalah mereka, orang-orang di Nazaret pada saat itu dipengaruhi oleh ahli-ahli Taurat. Mereka dipengaruhi oleh pemuka-pemuka agama, oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu supaya mereka tidak mempercayai Yesus. Siapakah Yesus? Yesus bukan di antara kami ahli-ahli Taurat. Maka dari itulah ada keraguan di dalam hati mereka. Ada keraguan di dalam hati orang-orang Nazaret kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga Yesus lalu berkata di dalam ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada saat itu Yesus tidak dipercayai di sana, Yesus ditolak di sana, dan pada akhirnya Yesus tidak membuat banyak mukjizat di Nazaret. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita tidak luput dari yang namanya penolakan. Penolakan sebagai orang Kristen. Ketika kita melayani,
kita melakukan pelayanan dimanapun kita berada, entah itu di gereja, entah itu di sekitar rumah kita, entah itu di kantor kita sedang bekerja, lalu di tengah situasi itu kita hanyalah seorang Kristen sendiri misalnya, atau kita sebagai orang yang minoritas misalnya, lalu terjadi penolakan di situ. Lalu kita dianggap tidak kompeten di dalam pekerjaan kita, hanya karena agama kita, hanya karena religiusitas kita. Sebagai seorang Kristen, lalu kita ditolak di situ, kita diremehkan di dalam pekerjaan kita. Ataupun ketika lalu kita di rumah kita melakukan bakti sosial. Kita melakukan bakti sosial bersama teman-teman kita di sebuah desa atau dimanapun di rumah kita. Lalu terjadi penolakan di situ karena apa? Karena yang memberi kita bukan orang yang seagama dengan kita. Yang memberikan malah orang beragama lain. Jangan-jangan kita mau dikristenisasi. Jangan-jangan kita mau diubah supaya kita sama dengan mereka. Terkadang ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Dan terkadang hal itu juga yang membuat kita lalu merasa rendah diri, membuat kita lalu merasa enggan dan undur dari persekutuan. Kita enggan lagi untuk melayani lebih sungguh, melayani Tuhan lebih sungguh. Tapi dari situasi yang terjadi dengan Yesus, kita diingatkan bahwa di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam setiap penolakan, di dalam setiap hinaan, cacian yang kita terima, kita harus tetap melayaninya lebih sungguh. Janganlah merasa rendah diri. Janganlah kamu merasa bahwa saya tidak mampu untuk melakukan ini. Karena terkadang pun kita juga merasa bahwa aku tidak mampu, aku bukan dari kalangan pemuka agama, aku bukan siapa-siapa, aku hanya jemaat biasa yang melayani. Ketika kita di gereja, mungkin saja kita juga berpikiran seperti itu. Saya bukan majelis, saya bukan pendeta. Kalau saya melayani, saya bisa apa? Saya bisa melakukan apa? Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Terkadang hal-hal itu yang membuat kita lalu undur untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Hal itu yang membuat kita jadi membatasi diri kita untuk melayani Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan, pada malam hari ini kita diingatkan untuk tetap melayani sesama kita. Ketika Yesus ditolak, lalu dia tidak serta-merta pergi. Tapi dia menasehatkan kepada orang-orang Nazaret. Dan dia pun tetap melayani mereka. Meskipun dia tidak membuat mukjizat yang begitu besar, tapi Yesus tetap melayani orang-orang di Nazaret. Ia tetap mengajar kepada setiap mereka yang mau mendengarkan. Dan itulah juga panggilan kita di dunia ini. Meskipun kita bukan dari kalangan orang yang berada, meskipun mungkin kita bukan dari kalangan orang-orang yang pintar dalam hal teologis, meskipun kita lalu di dalam pelayanan kita berbeda agama dari orang lain, janganlah itu membuat kita rendah diri. Janganlah itu membuat kita lalu undur untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Tapi jadikanlah itu semangat bagi kita, supaya kita semakin melayani Tuhan lebih sungguh. Karena di dalam hinaan, di dalam cacian, dan di dalam penolakan yang kita alami, bahkan ketika kita pun merasa kita rendah diri di dalam hal semua itu, percayalah bahwa Kristus senantiasa menuntun kita supaya kita tetap melayaninya lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan diskusi untuk kita pada malam hari ini, yang dapat didiskusikan di dalam keluarga kita, di dalam ibadah kita di rumah, yaitu pernahkah Bapak Ibu Saudara
mengalami penolakan ketika melayani. Dan di manakah itu? Dan bagaimana? Dan yang kedua adalah bagaimana respon Bapak Ibu Saudara dalam menanggapi penolakan itu, hinaan itu. Apakah Bapak Ibu Saudara lalu menjadi undur dari persekutuan, atau Bapak Ibu Saudara lalu memilih untuk tetap melayani seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita bersama-sama berefleksi apakah kita sudah melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan dan kembali untuk merefleksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama keluarga kita, marilah kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus Ku Berjanji, baitnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mengakhiri persekutuan doa ini dan melanjutkan di dalam kelompok kecil kita, di dalam rumah kita bersama dengan keluarga untuk bersama-sama mendiskusikan, merefleksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Marilah kita bersama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menuntun kami, membimbing kami dalam kami mendengarkan sabda-Mu. Terlebih lagi Tuhan, jika kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami untuk senantiasa melayani Engkau lebih sungguh di tengah tantangan yang mengancam kami. Kiranya Engkau menuntun kami, memberkati kami di dalam setiap pelayanan kami, di dalam setiap pekerjaan kami, supaya kami dapat melayani-Mu lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.